Perkenalkan, nama saya Rosnita dengan NIM 2105020062 dari Ilmu Administrasi Negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko dan juga elemen-elemen kunci dari manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi atau proyek. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mengenali risiko, menganalisis potensi dampaknya, dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau mengendalikan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Adapun juga elemen-elemen kunci dari manajemen risiko itu meliputi yang pertama, identifikasi risiko. Langkah pertama ini dalam manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan organisasi atau proyek. Risiko bisa berasal dari berbagai sumber seperti perubahan pasar, kondisi ekonomi, teknologi, atau faktor internal seperti kebijakan perusahaan atau sumber daya manusia. Yang kedua, ada evaluasi dan analisis risiko. Nah, setelah risiko diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dan menganalisis risiko tersebut. Ini melibatkan penilaian terhadap dampak potensial dari risiko tersebut dan juga terhadap tujuan organisasi serta kemungkinan yang akan terjadi di masa depannya. Yang ketiga, perencanaan respon terhadap risiko. Setelah risiko dievaluasi, maka langkah selanjutnya adalah merencanakan strategi respon terhadap risiko. Ini bisa termasuk menghindari risiko, mengurangi dampaknya, atau mentransfer risiko kepada pihak lain seperti melalui asuransi, dan juga menerima risiko tersebut dengan pemahaman penuh akan konsekuensinya. Yang keempat, implementasi dan pemantauan. Langkah selanjutnya adalah menerapkan rencana respon terhadap risiko tersebut dan memantau risiko secara terus-menerus. Pemantauan ini penting untuk memastikan bahwa strategi yang telah ditetapkan efektif atau apakah ada perubahan dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi risiko. Yang terakhir, respon terhadap perubahan. Manajemen risiko juga mencakup respon terhadap perubahan. Organisasi perlu fleksibel dalam menyesuaikan strategi manajemen risiko mereka tergantung pada perubahan situasi atau munculnya risiko baru. Nah, untuk pencapaian pemahaman kalian lebih lanjut, maka saya akan menampilkan video studi kasus manajemen risiko likuiditas perbankan. Mari kita simak video selanjutnya. Studi kasus manajemen risiko likuiditas perbankan. Manajemen risiko likuiditas merupakan bagian krusial dari strategi perbankan yang efektif. Bank-bank harus mampu mengelola likuiditas mereka dengan baik untuk memastikan keberlanjutan operasional dan meminimalkan dampak negatif dari fluktuasi pasar. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi studi kasus tentang manajemen risiko likuiditas dalam konteks perbankan. Contoh studi kasus, Bank XYZ adalah bank swasta yang beroperasi di sebuah negara yang tengah mengalami ketidakpastian ekonomi. Bank ini memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk pembayaran bunga deposito nasabah dan pemenuhan kewajiban pinjaman. Untuk memahami betapa pentingnya manajemen risiko likuiditas, mari kita lihat situasi nyata yang dihadapi Bank XYZ. Identifikasi risiko likuiditas. Bank XYZ telah mengidentifikasi beberapa risiko likuiditas yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan operasional mereka. 1. Risiko penarikan dana massal. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, nasabah dapat secara tiba-tiba menarik dana mereka dari bank. Ini dapat mengakibatkan defisit likuiditas yang signifikan. 2. Risiko penurunan nilai aset. Jika nilai aset bank, seperti portofolio kredit, turun secara tiba-tiba, bank mungkin perlu menjual aset-aset tersebut untuk memenuhi kewajiban likuiditas. Namun, penjualan aset dalam kondisi pasar yang buruk dapat mengakibatkan kerugian besar. 3. Risiko pembiayaan jangka pendek. Bank XYZ bergantung pada pembiayaan jangka pendek, seperti pinjaman antar bank, untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Namun,
Jika akses ke sumber-sumber pembiayaan ini terhambat, bank dapat menghadapi masalah likuiditas. Strategi manajemen risiko likuiditas. Bank XYZ telah mengadopsi serangkaian strategi untuk mengelola risiko likuiditasnya. 1. Pengembangan stress testing. Bank ini secara rutin melakukan uji stres untuk mengukur dampak potensial dari skenario likuiditas yang ekstrim, seperti penarikan dana massal. Hal ini membantu mereka mengidentifikasi kebutuhan likuiditas tambahan yang mungkin timbul dalam situasi darurat. 2. Diversifikasi sumber pembiayaan. Bank XYZ berupaya untuk mendiversifikasi sumber pembiayaannya. Mereka tidak hanya bergantung pada pembiayaan jangka pendek, tetapi juga mencari sumber-sumber pembiayaan jangka panjang yang lebih stabil. 3. Manajemen portofolio kredit. Bank ini melakukan pemantauan ketat terhadap kualitas portofolio kredit mereka. Jika ada tanda-tanda penurunan kualitas kredit, mereka mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko penurunan nilai aset. 4. Simulasi likuiditas. Bank XYZ menggunakan model simulasi likuiditas untuk memahami dampak berbagai skenario pasar terhadap posisi likuiditas mereka. Hal ini membantu mereka merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi situasi yang mungkin timbul. Hasil dan kesimpulan, melalui manajemen risiko likuiditas yang cermat, Bank XYZ telah berhasil mengatasi sebagian besar risiko yang mereka identifikasi. Mereka dapat merespons dengan cepat dalam situasi ekstrim dan menjaga kelancaran operasional mereka. Studi kasus ini menekankan pentingnya manajemen risiko likuiditas dalam perbankan modern. Bank yang mampu mengelola risiko likuiditas dengan baik dapat meminimalkan dampak negatif dan menjaga kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Semoga bermanfaat. Nah, dari studi kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pentingnya sebuah manajemen risiko dalam likuiditas perbankan modern bank yang mampu mengelola risiko likuiditas dengan baik agar dapat meminimalkan dampak negatif dan menjaga kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan. Itulah tadi video mengenai manajemen risiko dan juga studi kasus dari manajemen risiko. Saya harap teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Saya Resnita, pamit undur diri, sampai jumpa.